Oke teman-teman, supaya kita bisa memahami 6 kondisi adonan, yaitu kondisi pick up, clean up, development, final, light down, dan juga breakdown. Kita akan simak video berikut ini mengulas habis tentang 6 kondisi adonan. Oke. Baik, langsung kita eksekusi. Hari ini kita akan mengaduk adonan donat 1 kilo teman-teman, untuk mengetahui 6 keadaan adonan pada saat proses mixing, pada saat proses mengaduk. Langsung saja teman-teman, untuk resepnya yang pertama ini kita sediakan tepung terigu protein tinggi 1 kilo teman-teman ya. Untuk bahan-bahan keringnya teman-teman ya, kita sediakan gula pasir 150 gram, kemudian susu bubuknya 50 gram, kemudian instan dry yeast atau ragi kering yang instan, ini kita pakai 17 gram, kemudian bread improver, pengempur rotinya ini kita pakai 3 gram, kemudian garam ya, garam dapur kita pakai 15 gram. Kita tambahkan telur 1 butir, kemudian kita tambahkan margarin 120 gram, dan tidak lupa teman-teman, untuk mengaduk kita menggunakan air es kurang lebih sekitar 500 cc ya. Baik teman-teman, langsung saja kita eksekusi ya teman-teman. Hari ini kita mengaduk dengan menggunakan tangan dulu teman-teman ya, supaya kita nanti bisa istilahnya menjiwai adonan ya. Menjiwai adonan, kita bisa tahu bagaimana adonan ini keras dan lunaknya adonan nanti, supaya kita bisa tahu, karena kita nanti akan menggunakan perasaan tangan teman-teman ya. Sebelumnya tangan dicuci bersih dulu ya, dicuci bersih dulu loh Pak. Kok tidak memakai sarung tangan? Gini teman-teman ya. Pada saat kita mengaduk adonan ya, mengaduk adonan kita pakai sarung tangan akan kesulitan teman-teman ya, akan kesulitan. Nanti sarung tangannya lengket ya. Langsung saja. Baik teman-teman, langsung saja kita campur semua bahan keringnya teman-teman ya. Kita campur, kita aduk pelan-pelan gini teman-teman ya, supaya bahan keringnya tercampur dulu teman-teman ya, supaya merata. Jangan lupa teman-teman ya, kalau kita mengaduk adonan, teman-teman usahakan teman-teman punya meja stainless atau meja yang keramik teman-teman ya, supaya nanti mudah teman-teman. Kalau kita mengaduk adonan donat atau roti manis, kita memakai wadah misalkan baskom, kita akan kesulitan teman-teman, karena nanti ini prosesnya adonan akan dibanting, adonan akan digulung dan lain sebagainya. Setelah itu teman-teman, kita masukkan margarin. Nah, kita masukkan margarin, kemudian kita masukkan telurnya teman-teman ya, telurnya. Kita pecah telurnya pelan-pelan. Nah, oke teman-teman. Setelah kita masukkan telurnya teman-teman, baru kita masukkan airnya secara pelan-pelan ya. Oke. Kita masukkan airnya secara pelan-pelan. Pak, kenapa ini margarinnya tidak belakangan, kok langsung masuk bersama telur? Nah, ini nanti gini teman-teman. Oke teman-teman, kenapa margarinnya kok dimasukkan bersamaan dengan telur teman-teman ya? Biasanya untuk mengaduk donat teman-teman, kita tidak perlu adonan yang berminyak teman-teman. Adonan donat itu biasanya adonannya bergas dan kering. Jadi kalau margarin kita masukkan bersama dengan telur, terus kemudian dikasih air begini, nanti supaya adonan donatnya itu nanti supaya bergas, tidak terlalu berlemak teman-teman. Karena adonan donat ini nanti finishingnya digoreng ya teman-teman, digoreng bukan di oven. Oke teman-teman, untuk keadaan yang pertama ini namanya pick up teman-teman ya. Pick up ini, adonan ini sudah mulai menggumpal teman-teman. Nah, adonan sudah mulai terlihat menggumpal ya. Adonan sudah mulai terlihat menggumpal, ini tandanya teman-teman, adonan ini sudah tercampur rata teman-teman ya, sudah mulai tercampur rata. Terus
Yang masih belum menggumpal kita kasih air dikit-dikit teman-teman. Yang masih belum menggumpal kita kasih air dikit-dikit. Jadi ini teman-teman ya. Ini yang namanya adonan dalam keadaan pick up. Adonan sudah mulai menggumpal. Nah teman-teman ya, kita lihat pelan-pelan. Adonan yang belum tercampur dengan air, kita kasih air lagi teman-teman ya. Terus ini adonan masih keras teman-teman ya, adonan masih keras ya. Terus kita tambahkan air. Terus adonan yang tersisa di meja, nah yang tersisa di meja. Terus kita kasih air, kita tempel-tempelkan begini teman-teman. Nah supaya menempel menjadi sebuah adonan, penggumpalan adonan. Inilah teman-teman yang namanya clean up ya. Keadaan dimana adonan ini sudah mulai menggumpal teman-teman ya. Sudah mulai menggumpal. Tapi ini masih keras teman-teman. Oke teman-teman, kita saksikan ya. Nah ini adonannya sudah mulai menggumpal. Sudah tidak ada yang lengket di meja. Terus kita uleni seperti ini teman-teman ya. Maju mundur, terus kita uleni sampai adonannya nanti terlihat licin teman-teman ya. Ini belum licin teman-teman ya, ini masih lengket sekali. Nanti lama-kelamaan teman-teman, adonan ini akan licin dan tidak lengket. Nah licin dan tidak lengket. Oke teman-teman, yang pertama tadi keadaan pick up ya. Pick up ini adonannya sudah mulai menggumpal. Nah terus yang kedua namanya keadaan clean up teman-teman ya. Clean up, adonannya sudah tidak menggumpal dan sudah tidak lengket lagi di mangkok pengaduk atau di meja pengaduk ini teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini adonannya sudah tidak lengket ya. Sudah tidak lengket lagi. Mejanya ini sudah bersih teman-teman ya, sudah bersih. Terus kita uleni seperti ini teman-teman. Terus kita uleni seperti ini, maju mundur, kita roll begini, kita goyang ke kiri, kita goyang ke kanan teman-teman. Terus ini kurang lebih waktunya sudah kisaran 3 menit teman-teman ini. Oke teman-teman, ini sudah hampir kira-kira 6 menit teman-teman ya. Teman-teman lihat, adonan sudah tidak lengket sama sekali di meja ya. Tidak lengket sama sekali di meja. Jadi ini sudah bisa dikategorikan keadaan clean up ya, dimana adonan sudah tidak lengket sama sekali di meja. Mejanya sangat bersih teman-teman ya. Terus kita uleni seperti ini, kita gulung-gulung ya, boleh kita banting seperti ini, boleh kita banting, kita gulung ya, kita dorong-dorong seperti ini supaya adonan inti nanti kalis teman-teman ya. Terus kemudian keadaan adonan yang ketiga nanti namanya keadaan develop ya. Keadaan develop ini adonan sudah mulai mengkilap teman-teman, sudah mulai mengkilap, sudah mulai halus. Nah ini sudah mulai halus teman-teman, dan sudah mulai elastis. Ini sudah elastis teman-teman, terasa teman-teman ya, elastisnya adonan nanti terasa. Ini sudah mulai elastis, sudah mulai kenyal teman-teman ya. Nah ini bisa dikatakan adonan ini sudah dalam keadaan develop teman-teman ya. Sudah dalam keadaan develop, sudah mengkilap, sudah dalam keadaan elastis, dan
plastis ya. Nah, sudah elastis teman-teman ini ya. Oke teman-teman, ini namanya develop ya. Keadaan adonannya sudah elastis, sudah sedikit mengkilap ya, sudah sedikit mengkilap. Tetapi ini belum kalis teman-teman ya, belum kalis. Kita cek kalisnya. Adonan ini kalau dilebarkan nanti belum bisa membentuk selaput bening. Nah, masih jelek selaputnya ya. Nah, masih pecah. Berarti adonan ini belum kalis. Kalau begitu bagaimana? Langsung let's go, kita lanjutkan. Terus diaduk ya teman-teman ya. Sampai kalis, mengkilap, elastis, dan nanti ketika dilebarkan akan membentuk selaput tipis seperti karet teman-teman ya. Oke, lanjut terus. Kurang lebih ini sudah 10 menit teman-teman ya. Terus kita aduk karena belum menunjukkan tanda-tanda kalis teman-teman ya. Belum menunjukkan tanda-tanda kalis. Kalau mengkilap sih sudah, elastis sudah ya. Adonan sudah tidak nempel di meja, sudah. Tinggal nanti kalau dilebarkan sudah bisa membentuk selaput tipis apa belum. Itu teman-teman tandanya kalis. Jadi tandanya kalis itu teman-teman, ketika adonan kita lebarkan pelan-pelan, kita cek dia sudah bisa membentuk lapisan tipis teman-teman ya, seperti karet elastis. Oke. Lanjut terus. Ini adonannya sudah 15 menit teman-teman ya. Sudah 15 menit kita aduk. Mari kita cek, kita lebarkan dulu teman-teman ya. Kalau nanti dilebarkan sudah membentuk lapisan tipis dan tidak pecah, berarti adonannya sudah kalis. Nah, ini teman-teman ya. Ini sudah mulai membentuk lapisan yang tipis. Nah, inilah teman-teman ya. Kurang sedikit teman-teman ya, masih bisa pecah tapi sudah bisa membentuk lapisan yang sangat tipis teman-teman lah ini. Tapi masih bisa pecah ini teman-teman ya. Masih bisa pecah. Nah, ini. Kita aduk, kita tambah waktunya lagi. Oke teman-teman, tetap kita lanjut ya. Sudah kisaran 12 menit lebih, 14 menit lebih, hampir 15 menit. Tetap kita aduk ya, kita tetap uleni begini. Karena tadi sudah dicek, ternyata belum kalis ya. Jadi teman-teman, setelah adonan ini kondisinya develop ya. Kondisi yang keempat nanti namanya kondisi final ya. Final itu artinya teman-teman, adonan mengkilap, halus dan tidak lengket di jari. Saat ditipiskan dengan jari, adonan membentuk lapisan seperti film yang tipis ya. Seperti lapisan karet yang tipis teman-teman ya. Belum, ini kalau dikatakan final, ini belum teman-teman, belum final, ini belum selesai teman-teman. Oke, terus kita aduk teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah hampir 20 menit ya, hampir 20 menit. Untuk itu mari kita cek, ini sudah final apa belum, sudah kondisi keempat apa belum ya, kondisi final. Oke, kita cek teman-teman, kita ambil adonannya sedikit. Nah, kemudian kita lebarkan pelan-pelan teman-teman. Melebarkannya begini teman-teman ya, kita putar-putar. Nah, ini teman-teman ya, adonan ini sudah bisa membentuk lapisan yang tipis teman-teman ya, dan tidak pecah. Nah, ini tipis, elastis, dan sudah tidak pecah. Ini berarti adonan ini sudah final ya, sudah final. Adonan ini bisa dikatakan adonannya sudah kalis teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, kita gerak-gerakkan begini, dia tidak pecah teman-teman, elastis seperti plastis ya, seperti karet. Nah, ini tandanya adonannya sudah kalis. Oke teman-teman, lanjut proses selanjutnya. Adonan ini sudah terlihat elastis ya, ketika dibulatkan sudah terlihat bisa membentuk bulatan yang sempurna seperti ini ya. Berarti ini sudah kalis, tadi sudah dicek, dilebarkan, sudah kalis. Sedangkan kondisi selanjutnya teman-teman, kondisi let down ya. Let down itu
adonan ini mulai overmix. Kelihatan basah, lengket, dan lembek. Nah, teman-teman, kalau adonan sudah kalis begini ya, teman-teman tetap diaduk terus, adonan nanti akan let down ya. Adonan nanti akan let down, adonannya basah, lengket, dan lembek, atau bisa disebut juga dengan overmix. Jadi keadaan adonan yang nomor 5 teman-teman, keadaan let down ini jangan sampai terjadi pada adonan kita ya. Kalau adonan ini sudah let down, berarti adonan ini sudah tidak baik ya, sudah tidak sempurna lagi kalau nanti digunakan pada produk roti atau donat. Yaitu kondisi breakdown ya. Adonan sudah overmix ya, tidak elastis dan sangat lengket. Nah, kondisi yang keenam ini juga jangan sampai terjadi di adonan kita teman-teman ya. Jangan sampai terjadi. Jadi kondisi yang kelima, kondisi let down, terus kemudian kondisi yang keenam, kondisi breakdown, itu jangan sampai terjadi pada adonan kita. Jadi adonannya yang namanya let down, breakdown itu disebut juga adonan yang over kalis ya, adonan yang sangat kalis sehingga dia tidak bisa lagi elastis. Adonannya sudah lembek ya, glutennya sudah lemes ya, sudah tidak bisa membentuk roti yang baik. Teman-teman ya, nanti rotinya kalau dipaksa dibentuk dari adonan breakdown atau let down, rotinya tidak akan bisa, strukturnya tidak akan bisa kokoh teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, adonan sudah kalis. Setelah itu adonan kita bulatkan seperti ini. Nah setelah kita bulatkan, adonan kita bulatkan seperti ini, kita diamkan selama 30 menit. Oke, kita diamkan dulu. Setelah adonan kita bulatkan, kita tutup plastik teman-teman ya. Nah, kita tutup plastik seperti ini ya, supaya adonannya ini tidak kering teman-teman ya. Adonannya ini tidak kering, kulitnya nanti supaya tetap basah. Kita tutup plastik seperti ini. Kita tunggu sampai 30 menit, jangan digerakkan, jangan diaduk-aduk lagi ya. 30 menit inilah yang namanya fermentasi pertama, supaya adonan rileks, supaya adonan beristirahat dulu selama 30 menit. Oke teman-teman,